Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wa intifa wa tadakkur wa tadbir wa ifadah wa istifadah wal hasi ala tanasuq bi kitabillahi azza wa jalla wa dalalah ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtida'a al-mardatih wa sawabih wa ajrih wa qurbih minallahi subhanahu wa ta'ala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta karunia dari Allah hingga kita kembali bisa berhadir, bisa kembali bertemu di majelis taklim Antren Hidayatul Quran di sore yang berbahagia ini. Selawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada keharibahan kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat rahimahullah. Masih pembacaan kitab kita tangga ibadah halaman 51 berkaitan tentang masalah sembahyang Jumat sampai kepada syarat-syarat khutbah. Setengah bulan kemarin kita membahas tentang masalah rukun khutbah. Hari ini syarat-syarat khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat khutbah yang pertama, memperdengarkan khatib akan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah Jumat. Jadi si khatib memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang orang ini memang sah sembahyang Jumat, atau dengan adanya 40 orang ini sah sembahyang Jumat. Karena di dalam sembahyang Jumat ini orangnya ada beberapa macam. Mungkin sudah lewat. Ada orang itu sah Jumat tapi tidak wajib Jumat. Yaitu bagi perempuan yang hadir sembahyang Jumat, maka sembahyang Jumatnya sah. Tapi di dunia ada wajib hadir sembahyang Jumat. Tapi andai katanya hadir untuk sembahyang Jumat, maka sembahyang Jumatnya sah. Yang kedua, ada juga orang itu wajib sembahyang Jumat, sah sembahyang Jumat, tapi tidak bisa mensahkan sembahyang Jumat andai kata bilangan orang yang hadir sembahyang Jumat itu kurang dari 40 orang. Jadi kada kau mencukupi dari 40. Misalnya orangnya 39, sijin hadir, maka dengan kehadiran sijin ini kada Allah menambahi mencukupi 40. Kenapa? Karena beliau bukan orang yang mensahkan Jumat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mukim. Umpama misalnya kita ada perbaikan jalan misalnya di Benua,
akan membangun jalan di kampung kita. Nah kemudian dikerja sembahyang Jumat, ternyata bilangannya kurang dari 40 umpama, maka dengan kehadiran orang yang pendatang tadi, maka kada tawa mencukupi bilangan 40 karena kedudukan beliau itu ngarannya mukim. Kemudian yang ketiga yaitu mustautin, orang asli kampung. Nah misalnya kayak kita asli orang Aluan Mati, sembahyang di Aluan Mati, nah maka Jumat kita itu andai kata jumlahnya 39, kemudian kita mencukupi 40, maka kita kalau mencukupi 40. Kenapa? Karena kita kurang asli Banyuwangi, orang asli kampung. Atau orang lain pindah ke kampung kita tapi sudah menetap asli, nah maka itu jualannya mustautin. Nah, yang diwajibkan bagi khatib menyampaikan atau memperdengarkan Jumat 40 orang ini, yaitu 40 orang yang mensahkan Jumat. Jadi orang yang hadir nam mustautin. Sekalipun sebahagian ulama mengatakan umumnya guring Pak, misalnya pas 40 orangnya guring berdua, ada mendengar bacaan jangan. Maka biasanya di bahannya yang data udah duduk aja, udah tak duduk di bawah kipas angin yang sudah hanyut, orang hendak amat aja terbang. Nah maka ulama menyata guring, maka dimaafkan. Yang penting khatib sudah berusaha menyampaikan 40 dengan zannya mendengar bacaan, maka sudah cukup menunaikan rukun atau syarat khutbah menyampaikan rukun kepada 40 orang. Paling benar nih, misalnya 40 pas orangnya, baik pun berdua guring, misalnya berparuh orangnya guring 20 orang yang mendengar. Nah, apa yang menyebabkan kita ada bilangan lah. Benua kita ini banyak orangnya. Mungkin kalau di Jumat itu mungkin mencapai bisa perkiraan 400 orang, bisa lebih di masjid kita di rumah mati. Jadi yang guring ke 1-200 masih tapi yang mau tahu ada guring bagus ada guring. Kemudian tapi yang mau nyetak guring di dalam lawan kada guring di warung, baik tak guring di dalam masjid nah pada ada guring di warung. Jadi khutbah misalnya sudah dikumandangkan azan, ya bagaimana kayak ke masjid, nah kayak pulang dari Jumat mau warung ada di waktunya atau mau intro atau apa, nah, waktu khutbah didengar khutbah. Karena transaksi jual beli di waktu khutbah sudah dimulai sampai dikerjakan sembahyang itu hukumnya haram, ada boleh berdosa. Yang kedua, rukun-rukunnya mesti bahasa Arab. Rukun-rukun khutbah yang 5 macam semalam, alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian ayat Quran, yang kelima doa lil mu'minin wal mu'minat, kalimatnya itu mesti harus berbahasa Arab bila khatibnya ini bisa berbahasa Arab. Munnya kada dengan bisa bahasa Arab berataan, sakampungan saya pun lagi bisa mengaji umpama nih. Tapi ada depan lagi lah mungkin tahun di gunung-gunung nah, andai kata nih di sebuah kampung saya ikung ada nama artinya, cuman mengerti aja kata sembahyang, cuman mau khutbah dalam mengerti, maka bagi ulama boleh mengkhutbah rukunnya dengan berbahasa Indonesia tapi dituntut untuk berbahasa Arab. Kenapa? Karena di dalam rukun khutbah
diwajibkan kita membaca rukun khutbah dengan berbahasa Arab, memperdengarkan rukun khutbah dengan berbahasa Arab, itu kewajiban bagi si khatib mengkhutbah rukunnya dengan berbahasa Arab, sekalipun yang mendengar ini kada paham. Kenapa? Karena kewajiban bagi khatib menunaikan rukun khutbah harus dengan berbahasa Arab. Nah, sehingga andai kata seberataan pun kada paham, tetap wajib berbahasa Arab. Nah, ini isi khutbahnya, misalnya terjemahan dari hadis atau perkataan ulama atau daripada penjelasan Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau rukunnya mesti harus berbahasa Arab. Setengah bulan dahulu kan guru hadir menakuni ya penjelasan inya wasiat takwa ini usi nafsi di taqwallah. Itu membukai kitab-kitab mah ada depan karinah yang jelas memandahkan ada sah apa ngarannya wasiat takwa dengan seperti demikian. Tetapi kalau dipaham dari penjelasan kitab-kitab, maka orang yang membawakan usi nafsi di taqwallah, maka rukun khutbahnya ada sah. Kenapa? Karena kewajiban bagi si khatib menyampaikan wasiat takwa kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Dia wajib menyampaikan wasiat takwa lawan orang, mau itu wasiat taat atau wasiat untuk menghindar daripada pekerjaan maksiat. Tapi kalau mewasiati diri seorang, maka itu tidak cukup daripada rukun khutbah. Jadi apabila ada khatib yang mengatakan daripada usi nafsi bi taqwallah, maka harus merubah dengan kalimat yang kalimat itu menunjukkan mewasiati dengan orang lain. Nah, maka itu sudah membukai. Ternyata di beberapa kitab memang ada penjelasan mengatakan bahwasanya usi nafsi bi taqwallah itu ada sah, ada. Cuman dari segi pemahaman seluruh kitab-kitab yang ulun berisi, nah maka pemahaman usi nafsi bi taqwallah itu bukan termasuk sah daripada rukun khutbah. Nah, ada sejumatnya. Nah itu kalau bila ada khutbahnya ada sejumatnya. Nah ini kalau masalahnya artinya si khatib kenapa perlu dipadahi bagaimana? Bila kata kau bagaimana dikasih ya sedikit. Soalnya itu masalah lawan Jumat. Nah, bila khutbahnya kada sah, karena sembahyang Jumat ini syaratnya setelah 2 khutbah. Kalau khutbahnya cedera, kada kau Jumat. Betul benar. Maka itu nampak perlu diperhatikan. Kenapa jadi tegas di rukun khutbah? Karena mempengaruhi besar lawan sembahyang Jumat. Itu yang belakan. Gara-gara kesalahan khatib sedikit, sakapungan kada sah. Caranya tahu sakapungan itu, barang. Karena kita ada apa mesti dulu. Ya minimal kalau jadi khatib ini kan dia ulun rukun khutbahnya dia tulis alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kemudian ayat Quran lawan doa lil mukminin lawan mukminat. Terima kasih banyak. Itu kalau tadi dan guru suri kayak Pak sembahyang Jumatnya ada sah. Nah, itu berbahaya lah. Namun sudah tahu, ya paksa mengulangi zuhur. Tapi kami aja si itu sudah berapa tahun khutbah. Nah, anggap sebulan sekali berarti setahun berapa kali? 12 bulan ada. Berarti 12 kali zuhur kok. Bagaimana ini kata? Nah, kalau kamu jadi menaikkan khutbah, menaikkan khatib nang ada sempurna di dalam khutbah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, berdiri bagi orang yang puasa. Mengkhutbah ini wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Tapi apabila ia kada mau berdiri, boleh mengkhutbah berduduk. Tapi disalangi kaitan di antara 2 khutbah dengan
berdiam kadar tasbih di dalam sembahyang paling kurang yang sempurna, yaitu kadar membaca surah Al-Ikhlas. Boleh bilainya kada kau berduduk, boleh berbaring. Cuma khatib sudah dapat, jangan disemut lagi, cari mata singkir sedikit. Macam lain kami berhasil tapi kapan yang paksaan jangan lawan juga bila yang jadi khatib dia sudah sakit batis naik ke mimbar macam menggetar-getar sadar sudah turun di bawah aja lagi nonton pulang naik ini berapa khatib lagi digantinya ada Allah lah. Tapi alhamdulillah seperti ini kada pernah kita mengenal khatib itu sampai berduduk warah khotbah kada jauh rata-rata khatib itu dipilih 6 lantang suara supaya menyampaikan rukun dan isi khotbah itu dengan sempurna. Karena khatib itu perlu lantang kemudian jelas supaya rukunnya terpenuhi dan isinya tertunaikan. Tapi andai kata sama aja jadi imam kan ada istilah keberang nih masalah sembahyang ini kan ada istilah keberang lah. Imam pun namanya hanya cedera jangan jadi imam. Namun misalnya orang belum busan ya nomor piset nang disuruh jadi imam. Karena di dalam keimaman kan kadang boleh makmum lebih rendah derajatnya daripada imam dari segi bacaan. Boleh. Jadi mau khatib mau imam jangan berbareng aja sangat angkat. Enak tak salah. Antar bagus bacaan. Misalnya bacaan tertali bagus belajar. Ditagur orang, kita kan jadi masalah juga. Ditagur. Kalau mau ingat, ditagur Guru Rusdi pernah mengubah. Anda mempunyai kesalahan. Terima kasih banyak Guru Rusdi. Apabila ulun salah, misalnya pian mendengar, kita kurangkan. Insya Allah siap aja untuk ditagur. Tapi jadi masalah karena kita hendak memperbaiki diri, memperbaiki ilmu, memperbaiki pengetahuan. Bukan arti setiap orang mengaji itu meliputi pengetahuan ada. Kadang-kadang makanya diulang sepandai-pandai itu kayak mengucap ada aja karena dia ada kubur ke tanah. Nah itu juga kita makanya apa kita memutalahi kitab ada karena tasrimbit kita gelincir. Mau ada mau di dalam menjelaskan. Bahkan ulun pernah menjelaskan salah ada aja kenapa. Jadi bila yang ulun ada salah silahkan komentar dan silahkan koreksi, maka kita benarkan sama-sama supaya kita bertambah ilmu kita ini dari yakin, bukan dari ujar-ujaran. Nah, itu. Jadi yang ketiga berdiri. Kemudian yang keempat suci dari hadas dan najis yang tiada dimaafkan. Si khatib dirinya harus suci dari hadas, mau hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil tahu kita orang yang tidak mempunyai wudu. Orang hadas besar orang yang belum mandi wajib. Kalau kamu misalnya dapat belum dibahas nih, bukan ingat mandi wajib. Pasrahatan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un belum mandi wajib aku nih. Kepada dua pekaturun nih pada mimbar. Jangan dikasih yang makan sambungan. Ada sambut menyandang kita bisa sambung musyawarah ini ada sambut menyandang. Kalau nggak bisa sambungan, cuman berat pak khatib nih. Umpama nih si khatib kada ingat mandi wajib malam. Sekali turun nggak boleh. Biar aja ada aku musyawarah. Nah, cuman kan menanggung beban orang sekampungan. Kenapa? Karena gara-gara dia orang kampung mengira sah sembahyang umatnya. Padahal kan sah. Gara-gara apa? Khatib kabinet mandi wajib. Ini perkara rahasia kok nah ini. Selain kisah-kisah karena di lain kan tahu orang. Nah, jadi harus suci dari hadas dan najis. Suci dari najis. Sama seperti sembahyang. Artinya kada boleh najis mau kedudukan, mau kajajakan,
Nah, maka bagi pengurus masjid juga diikhtiarkan bahwasanya tempat-tempat yang pacang dinaiki sihat itu berisiakan dulu. Nah, saya kira karena apa ngarannya pas khutbah ada tajajak najis seperti umpamanya tajajak. Nah, cuman hal ini kalau diberisiakan mimbarnya pas untuk khutbah pas main dihipasam ada tajajak, maka kemungkinan nyata misalnya di atas mimbar, kecuali kan ada kemungkinan naik di atas mimbar, kemungkinan nyata di atas mimbar biasa mulai khutbahnya. Khutbahnya biasa. Kenapa? Karena khutbah atau khatib itu harus dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, yang najis itu tidak dimaafkan. Tapi kalau najis dimaafkan, ada jadi masalah. Seumpama misalnya persyaratan khutbah duduk antara dua khutbah pas tapi duduk bisul baca, maka bisul itu kan darah. Nah, maka darah yang pacah seorang dari bisul itu dimaafkan. Cuma tahu ini spam, tapi pun baca bisul. Kemudian yang kelima menutup aurat, bahwa mudah-mudahan apa yang kita dengarkan memberi manfaat, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita tuntut diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijagakan kesehatan kita, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah taala segala dosa-dosa, dan mudah-mudahan kita dikaruniai anak yang saleh dan salihah. Salam berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nggih. Yang dimaksud kita mustautin itu mana? Yang dimaksud kita tidak mustautin itu mana? Apakah di pedesaan kerja, apakah di kecamatan, apakah di kabupaten? Ya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Nah, orang yang dikatakan mustautin di mana? Orang yang dikatakan mustautin, orang yang kada keluar dari batasan boleh mengkasar jamaah. Berarti mun yang wayah ini jerulun nampasnya kada keluar kecamatan. Kenapa? Karena orang yang boleh mengkasar jamaah harus keluar dari batasan kampung bila bakandang. Bila inya kada bakandang, maka inya harus keluar dari beled. Yang dinamakan beled itu harus ada 2 daripada 3 infrastruktur: pasar, kepolisian, kantor agama. Kalau di kampung kita itu ada ketiga-tiganya. Dikahakan ada pasar Tungging. Nah, di sini ada pasar. Nah, maka ada ketiga-tiganya. Amuninya di tempat lain mungkin ada 1, ada cukup 2. Maka 2 daripada yang 3. Amun kecamatan itu ada ketiganya. Dipadatkan kepolisian ada, kantor agama ada, pasar ada. Nah, jadi nangar mustautin itu artinya orang nang ahlul kecamatan. Kecuali di kampung ini misalnya sudah membesar, kayak di Berebey kan satu kampung itu besar, kelurahan. Nah, maka perbatasannya kelurahan. Kenapa? Karena di dalam kelurahan itu kadang-kadang ketiganya yang ada. Jadi harus keluar dari batasan boleh mengkasar jamaah. Wallahu. Ada lagi? Nah, ini Masalah najis dari mimbar. Seandainya kita berdiri kan di tanggal kedua, berduduknya di tanggal 4, karena di tanggal di Liung. Seandainya kita berduduk melihat najis tajajak diadakan sakal kantor. Oh ya. Ada tajajak dan yang menduduki. Ya, ada tajajak, ada taduduki, itu namanya najis yang apa ngarannya membetuli. Tapi kalau dijelaskan di dalam kitab itu najis yang mubasyir, najis yang langsung mengenai tubuh khatib. Mau kedudukannya, kajajakannya, bajunya, awaknya, tapi amunnya najis kada langsung taduduki atau kada langsung tajajak, maka itu ngarannya membetuli najis, maka khutbahnya sah. Jadi khatib lihat dia ada tajajak diubah. Sementara membuang dari tajak kan mudah. Musilah di situ ada, di sini ada. Nah, maka sebagian masjid mohon maaf, desa banyak. Sebelah situ indah putih, indah hirang, sebelah situ ada. Itu mencari mimbar dan ketinggannya. Nah, wallahu a'lam. Di sini dipadahkan
Mubashir. Saya